Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya masih awal-awal belajar menyetir mobil, saya masih kesulitan untuk parkir dengan sempurna. Biasanya kalau orang yang masih belajar itu parkir biasanya tidak rapih. Kadang terlalu ke kanan, kadang terlalu ke kiri, kadang juga tidak pada tempatnya, tapi parkir di situ saja. Pada suatu hari, saya pergi ke sebuah mall, nama mallnya BEC di dekat sini. Mau membenarkan sebuah alat printer. Saya pergi dengan seorang teman saya, seorang frater, dan kemudian saya naik mobil masuk ke dalam basement. Di situ sudah padat, hampir tidak ada tempat kosong untuk parkir. Kemudian saya setelah berkeliling cukup lama, pada akhirnya saya melihat ada sebuah celah di mana mungkin mobil itu bisa parkir di sana. Kemudian saya menuju ke tempat itu dan memang tempat itu bukan tempat parkir. Karena saya belum lancar, yang penting ada tempat, gas saja. Kemudian karena masih baru juga, tempat yang sempit itu pun berhasil saya masuki. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika teman saya keluar, badan dia cukup kecil, dan saya tidak bisa keluar dari mobil karena mepet ke tembok. Di sebelahnya itu ada tembok juga. Teman saya mengatakan coba lewat sini. Saya coba lewat situ, tidak bisa. Saya akhirnya ke belakang, tidak bisa juga. 4 pintu saya coba dan tidak bisa keluar. Ada 2 faktor yang menyebabkan itu adalah parkir tidak pada tempatnya dan badan saya kebesaran untuk keluar di celah yang sempit. Pada akhirnya saya harus mengalah pada diri sendiri. Saya pindahkanlah posisi mobil itu ke tempat yang benar dan parkir sesuai dengan kaidahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita harus masuk ke dalam pintu keselamatan yang kata Yesus sempit itu, kita pun harus memperbaiki posisi hidup kita. Manakala hidup kita mungkin penuh dengan segala angan-angan dan keinginan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Pintu yang sempit itu bisa kita masuki dan lewati kalau kita sungguh sadar bahwa yang kita bawa itu bukanlah banyak hal, banyak harta, dan banyak angan-angan yang seringkali kita paksakan agar Tuhan mengabulkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, pintu yang sesak itu dalam ajaran Yesus adalah sebuah pintu keselamatan yang hanya bisa kita lalui apabila kita berusaha untuk menyesuaikan hidup kita dengan ajaran yang Tuhan berikan. Ajaran Tuhan itu memang seperti bacaan kedua, ajaran yang keras, yang seringkali menyakitkan bagi kita ketika kita harus melepaskan banyak hal yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara-saudariku terkasih, inilah yang dinamakan proses pemurnian hati dan hidup kita. Inilah sebuah proses bagaimana kita bisa masuk ke dalam pintu keselamatan yang sempit itu. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari dalam hidup kita yang bisa kita bawa ke hadapan pintu keselamatan itu hanyalah salib kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, salib kehidupan itulah salib yang sungguh-sungguh penuh dengan segala pengorbanan, derita, bukan salib yang mulus, yang bagus bentuknya, yang sungguh-sungguh indah, tetapi justru salib kehidupan itulah yang justru bisa kita bawa ketika kita masuk melalui pintu yang sempit itu. Saudara-saudariku terkasih, jangan sampai dalam kehidupan kita pun menjadi orang yang mengaku-ngaku dekat dengan Tuhan, yang hanya datang ketika kita makan dan minum saja. Disinilah kita disadarkan bahwa banyak orang
yang seringkali datang kepada Tuhan dikala kita menuntut hal-hal yang menyenangkan bagi hidup kita. Ataupun juga dikatakan bahwa kita mungkin mendengarkan ajaran Tuhan, tahu tentang ajaran Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau menyesuaikan hidup kita dengan ajaran Tuhan yang seringkali menyakitkan apabila kita masih menginginkan hal-hal berdasarkan ego kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, dari waktu ke waktu kita disadarkan untuk berusaha setia datang kepada Allah. Lantas siapa yang bisa diselamatkan, yang bisa masuk ke pintu yang sempit itu adalah orang yang berjuang hidup baik dan juga setia dengan penuh kerendahan hati dan menerima salib kehidupannya, sehingga ia sungguh sadar masuk melalui pintu yang sempit itu kita harus mengantri dan juga harus menunduk dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudariku, marilah kita berjuang, masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan pun mengatakan pada saatnya nanti, pintu itu akan Ia tutup. Jangan sampai kita belum berjuang ketika pintu itu akan segera ditutup. Tetapi sadarilah bahwa masih ada waktu yang Tuhan berikan, tetapi ada batasnya juga. Orang yang bisa masuk adalah orang yang setia dalam salib yang ia bawa. Disitulah kita disadarkan juga bahwa ketika kita mau masuk pintu yang sempit itu, kita perlu membetulkan, mengubah posisi hidup kita bila kita masih dalam keadaan yang salah, sehingga kita mampu masuk melalui pintu yang sempit, melewati pintu keselamatan itu dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan hidup kita yang baik, yang sungguh kita perjuangkan dari hari ke hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita hening sejenak.